Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM 170810101013. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Nah, saya dari kelompok 12. DPL-nya yakni Pak Panaka Jaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana hasil yang saya peroleh dan hasil yang diperoleh oleh sasaran saya selama saya menjalani KKN 45 hari ini. Nah, sasaran saya yakni Mas Dwi Fajar Bagaskoro yang biasa dipanggil Mas Bagas. Beliau yakni seorang penjual bakso di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, atau di Desa Mojosulur, tepatnya di RT 2 RT 1. Nah, beliau merintis usahanya ini dari tahun 2015 yang dimulai dari sangat nol, yakni meminta resep sana sini untuk bisa menjual baksonya dengan rasa yang saat ini diperolehnya, yang saya rasa lumayan enak. Dan Mas Bagas ini tidak sama sekali dari dulu untuk mengambil karyawan, karena dirasanya usahanya masih bisa diatasinya dengan keluarganya. Beliau bersama keluarganya yakni seorang ibu yang bernama Ibu Samiatin dan seorang bapak yang bernama Bapak Iska. Beliau bekerja keras bersama-sama. Nah, selama KKN, dalam minggu pertama yang saya lakukan yakni saya melakukan observasi dan saya menelusuri lebih lanjut tentang profil beliau. Kemudian di minggu kedua saya melakukan pencatatan berbagai masalah yang dialaminya, yakni menurutnya masalah yang dialami yakni pertama, kebutuhan barang untuk membuat baksonya, yakni misalnya daging yang kadang naik kadang turun, dan kebutuhan lainnya yang sama juga kadang naik kadang turun. Dan kemudian masalah yang kedua yakni mengenai cuaca atau iklim yang saat ini terjadi di Indonesia, yakni COVID-19. Karena adanya COVID ini, penjual tidak bisa leluasa untuk melakukan penjualannya secara optimal, apalagi laba yang didapatnya kadang naik turun, dan pembeli pun tidak boleh makan di tempat. Itu yang sangat sulit bagi penjual saat ini, yakni. Kemudian masalah ketiga yakni permasalahan persaingan, di mana Mas Bagas ini bersaing sangat ketat. Karena apa? Karena di sebelahnya jualan Mas Bagas ini terdapat juga penjual bakso di mana harganya sangat murah. Sedangkan Mas Bagas jualannya tidak seimbang dengan beliau. Karena apa? Karena di sebelahnya misalnya berjualan hanya 5.000, dan sedangkan Mas Bagas berjualannya berharga 7.000. Nah, kemudian saya mengasih solusi pada minggu ketiga dan sampai minggu ke-6. Bagaimana sih Mas caranya, solusinya agar menyelesaikan masalah tersebut? Nah, masalah yang pertama yakni cara pemasaran Mas Bagas yang kurang. Mas Bagas hanya dulu sebelum KKN ini, Mas Bagas hanya memasarkannya hanya melalui WA ataupun melalui mulut ke mulut. Nah, karena saat ini saya KKN, saya mengusulkan agar Mas Bagas menggunakan media sosial secara optimal. Bagaimana sih mengoptimalkan media sosial? Yakni gini Mas, kalau Mas Bagas harus memiliki akun di Facebook ataupun YouTube ataupun Instagram ataupun Shopee misalnya. Dan kalau bisa paling bagus itu di Gojek. Karena apa? Gojek ini bisa
mengurangi bahaya penularan COVID karena diantar oleh Pak Gojek. Kita tidak perlu mengantar ke rumahnya langsung. Namun setelah saya lakukan penelusuran bagaimana cara mendaftar di Gojek, sangat tidak memungkinkan karena waktu untuk menerima konfirmasi pendaftaran itu waktunya yakni 4 bulan, sedangkan saya program KKN ini hanya 45 hari. Dan Mas Bagas juga tidak memungkinkan karena Mas Bagas belum bisa daftar langsung ke tempatnya. Kalau lewat email ya ini 4 bulan. Dan kemudian saya pikir-pikir lagi, bagaimana kalau kita menggunakan Facebook Marketplace. Nah, di Facebook Marketplace inilah usaha Mas Bagas saya daftarkan dengan akun Facebook miliknya yang dapat dilihat di Facebook Marketplace Bakso Beranak, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, yakni yang ada template-nya warung Cak Jepri. Kemudian saya coba itu, bagaimana Mas hasilnya? Saya bertanya. Dan hasilnya ini lumayan bagus karena banyak sekali orang yang memesan bakso ini melalui Facebook Marketplace. Banyak sekali yang bertanya-tanya dan Mas Bagas puas dengan hasilnya karena penjualannya dibantu dengan pemasaran online tadi. Kemudian bagaimana cara menangani banyaknya pesaing, apalagi dari sebelah saya ini juga banyak penjual, Mbak. Lah saya jawab, Mas, caranya yakni Mas hanya meningkatkan cita rasa bakso Mas Bagas. Meskipun mahal, namun kalau cita rasanya baik, maka pelanggan pun tidak akan berpaling ke lain produsen atau penjual. Namun Mas Bagas harus tetap murah senyum dan jujur dalam berjualan. Kemudian bagaimana cara menanggulangi COVID-19 ini, yakni dengan cara Mas Bagas selalu menggunakan masker dan Mas Bagas selalu menyiapkan tempat cuci tangan di depan dan selalu menjaga jarak. Mas Bagas juga bisa memberikan tulisan di depan warung Mas Bagas, yakni wajib untuk memakai masker. Dan kemudian setelah itu saya pada minggu ke-7 saya fokus membuat laporan, dan di dalam laporan itu ini saya sangat senang sekali karena bisa membantu seorang pengusaha yang menurut saya gigih dalam berjualan, dan beliau pun sangat puas dengan hasil saya karena dari KKN ini beliau bisa mengetahui apa-apa saja yang dapat memasarkan penjualannya secara luas dan dikenal banyak orang. Dan Mas Bagas kedepannya akan mencoba hal-hal lain, dan kemungkinan beliau akan mendaftarkannya ke Gojek kalau bisa. Saya pun akan terus membantu. Jika saya memiliki banyak waktu, saya akan membantunya. Mas Bagas pun melakukan hal-hal tersebut dengan ringan, dan alhamdulillah menurut saya hasilnya kalau 10 sampai 100 yakni hasilnya 95% berhasil dengan adanya Facebook Marketplace tersebut. Dan penjualan Mas Bagas pun saya suruh untuk melakukannya atau menampilkannya di YouTube, dan di IG pun saya suruh untuk mengasih tagar. Misalnya Mas Bagas kemarin saya suruh mengasih tagar-tagar yang ada hubungannya dengan untuk memasarkan dagangannya secara luas, dan Mas Bagas melakukannya.
kemudian banyak sekali yang memesan melalui media online itu. Mas Bagas sangat puas dengan karya ataupun pemikiran yang saya utarakan. Dan setelah itu yang terakhir yakni saya mengasih solusi bagaimana kalau misalnya pemasaran Mas Bagas ini dilakukan dengan bonus atau sistem bonus. Misalnya ketika orang membeli 15 bungkus, bagaimana jika Mas Bagas memberikan bonus 1 bungkus lagi. Dan Mas Bagas pun setuju dengan ide saya, yakni dengan mengasih sistem bonus. Setelah dicoba selama 1-2 minggu, banyak yang beli secara 15 bungkus dan puas dengan sistem. Konsumen ini puas, penjual pun juga puas. Nah, kemudian Mas, kenapa nggak kita coba kalau kita mengasih stempel pada jualan Mas Bagas. Misalnya stempel ini bungkus 15 bonus 1, itu dalam bentuk poster kayak templean gitu. Kalau di dalam bungkusnya nanti kita kasihkan. Nah, itu bisa menarik minat pelanggan, Mas. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, yang dimana video ini adalah pengganti dari video KKN yang Pak Jaya suruh. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf dan terima kasih banyak atas dukungan dan bimbingan dari Pak Jaya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.